Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wahfaz wa ayyuk mahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dan sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram Bapak Tunggu Haji Abdul Rahman kita, yang kita hormati Bapak Kepala Kewilayahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan pemuda, organisasi, pimpinan pondok pesantren, singkatnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah Yusurniki wa kita laksanakan satu kewajiban program yaitu pengajian bulanan kita atau mingguan, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, umur yang panjang, umur yang barakah, umur yang bermanfaat, umur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak jaring kita selalu menjadi anak saleh dan salehah. Mudah-mudahan kita kepada rezeki yang halal berlimpah ruah, dipermudah rezeki kita oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk menuju ke tanah suci Makkah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan madrasah kita dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan diberi kita keringanan, kemudahan, diberi kita petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian, yang kedua kita membacakan salawat kita aturkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, para jemaah sekalian, pada saatnya nanti kita mendapat naungan dari Allah. Kita yang mengaji, yang mau meluangkan waktu kita untuk pengajian ini, mudah-mudahan di saatnya nanti kitalah bagian daripada orang-orang yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, yang sampaikan jemaah sekalian, terima kasih besar yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Tuan Guru, seluruh panitia, selaku paniti, nilai ita kumpul bareng dalam rangka li'ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, melaksanakan satu kewajiban,
Iya tanda tekanan di diri. Cuma si alat pegawai kebagusan itu. Itu cobaan. Namun dia jenta sadari, namun dia jenta ingat, putus atin tuh, putus angan. Lalu dibalik muncul nikmat besar. Engkau ngaji sih, cuma sulitnya ngaji mampu. Ngaji mampu. Lalu bersyukur, mau angan, arah milik mereka kita ngaji. Nah ini yang sangat-sangat kita syukuri dengan sekalian. Nah, oleh karena itu, siaran pengajian ini adalah salah satu cara untuk menegakkan ajaran agama Allah, untuk menguatkan ajaran agama Allah. Kenapa? Karena dengan lewat pengajian tahu kita jauh diri, lewat pengajian tahu kita peringati diri, lewat pengajian arah kesadaran, lewat pengajian naik derajat, lewat pengajian lebih dekat kita kepada Allah. Peluangan waktu seketika lama berangkat jauh pangkat di pegawai kesina. Lalu si tekanan di diri itu antara jam 2 sampai jam 4 milih kita korbankan 2 jam 2. Alhamdulillah. Lalu arah batunya repot. Nah, lalu siaran pengaji di bau isi. Mudah-mudahan studi. Insyaallah. Istiqamah, tekun. Namun konsep di dalam Nahdlatul Ulama mengatakan yakin, ikhlas, istiqomah. Harap telu dong kebetulan ini selamat itu. Napi tegawe, lamin dia yakin. Harus yakin. Nunggu daftar haji mungkin. Yakin dan berangkat. Gimana pun saya tahu sih jangan. Ya, kamu makin tidak daftarnya saya tahu udah nanti. Nah, mati. Saya mati. Yang buat yang daftar mampu. Dia masuk bularan dia bilang dan dia tahu. Duluan sih dia terdaftar berangkat. Sebelum corona berangkat ke Mekah. Dia sudah daftar. Itulah keinginan Allah. Lamun Allah milih, lamun Allah berkehendak sampai. Alhamdulillah kita kehendak Allah itu sampai sejali pengajian itu kokoh. Alhamdulillah. Dulu di zaman Rasulullah di saat-saat di waktu-waktu luang lagi udah teluir dia siarah itulah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini ingin berusaha kita kembalikan ajaran Allah, kita kembalikan tradisi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siaran ngaji siru itu semata dulu kan nilai yang kita lihat. Oleh karena itu mudah-mudahan tetap hati tetap angan barang tetap kita mau berpikir akan bersidak Allah Ta'ala sambil berdoa antara kita si hadir di arah doa kekabulan si bersidak Allah Ta'ala arah doa tempat yang ruangan sederhana ruangan sederhana ini tapi tempat mulia. Kenapa? Karena sebagai majelis ilmu. Nah, para jemaah sekalian, pertemuan-pertemuan yang sudah lewat, yang sudah membahas dulu masalah air. Masalah air.
air. Ya sekali sebulan. Masalah air, mudah-mudahan kelompok masih ingat ya. Ada air yang suci mensucikan, kemudian ada air yang suci tapi tidak dapat mensucikan, kemudian ada air mutanajis, kemudian ada juga namanya air mustamah. Ini kita lihat isi kitab. Kalau air suci mensucikan, ya ulang sekali. Boleh pakai minum, kanggo penginamnya, barang kanggo pengadu, hilangan hadas atau yang di dalam istilah air kalau bahasa kitab namanya air mutlak. Itu sudah kita jelaskan juga yang 7 air itu. Mana 7? Air mata air hujan, air sungai, air sumur, air embun, air salju, dan air laut. Hujan dulu, mandi wajib, sumur hujan ini, mandi wah, kalau hujan dulu, ala banjir datang. Ibu lepoku eler kita terus yo airnya keruh, tidak ada masalah. Nah itu namanya kekhususan. Iya. Nah, oleh karena itu perlu sekali bagi kita untuk tahu. Nah kemudian yang kedua ada namanya air suci tapi tidak mensucikan. Hanya boleh diminum, tidak bisa pakai menghilangkan hadas atau tidak bisa pakai menghilangkan najis. Menghilangkan hadas maksudnya wudhu atau mandi, kayak gitu. Ini contohnya air teh, air kelapa, air nau. Air nau, air apa bahasa? Tuak manis. Tuak manis. Oh, tuak beramnu. Mabuk itu. Sudah bau buat nyur, buat kebong. Minum demene. Air dia lah. Air nyur kadang besok, dia kanggo. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Nah ngombe lamun air sukulekan, no, mungkin lain cara lain. Nah, lain aja yang tinggal di lalu lah, di kebun. Kena tamang ke anu no, ampel no. Nah, beli ada sungguh lain. Nah, kanggo kan bukan dua-duanya itu. Apa alasannya? Oh iya. Lalu dia air hujan, kanggo. Karena biasa udah masuk celah-celah misalnya. Ternyata memang air hujan, dia lah. Nah itulah dia. Karena buktinya dia musim hujan dia kering ya. Nah gitu. Nah jadinya air yang suci tapi tidak mensucikan tidak boleh kita dipakai menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang kata lain namanya ma'ul mutaghayyir, air berubah, baik berubah karena barang suci ataupun berubah karena barang najis. Suci celup, kan suci. Arah air bak turun dia celup di dalamnya. Kanggo dengan dia, kanggo dulu.
Tanggung adu bisu. Nah itu. Kenapa? Dia suci tapi tidak mensucikan. Itu sudah juga yang jelaskan. Nah kemudian makin air mutanajis. Nah air ini nanti ada beberapa macam. Ada istilahnya air sedikit, ada istilahnya air banyak. Nah yang perlu diperhatikan. Mandi wajib no. Lu jangan separuh mandi lebong, bak le bawanya. Ini termasuk air mengalir apa enggak? Nah inilah hati-hati. Lu no. Pada tahun 93 yang dakwah ke Sumbawa, yang ngecek bagaimana kehidupan memakai air di daerah-daerah transmigrasi. Ini pakai bong, bak le bawah. Lagunya mandi wajib. Dia langsung pancoran begitu. Padahal dia tak. Ini terpercik karena bekas wajib jok itu yo kan mengalir kena ini ngalir lagu ini nah ya inilah kan kecuali udah turun di jok itu tidak ada masalah. Nah kadang otak telit nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah ketika air itu sedikit, makna air sedikit dalam istilah fikih adalah kurang dari 2 kula. 2 kula itu kira-kira 280 liter. Ya. Ya, 280 kan. Kalau ukuran baknya begini, 60 cm lebarnya, 60 cm panjangnya, 60 cm dalamnya. Nah saya kalau matematika kira isi demo. Aku lihat tujuan matematika itu. Ya baiknya sebentar itu kalau tidak salah saya lihat. 4 kali 68. Cocok kira-kira 400 ya. Nah kira. Yang ngumpul isi nombak 60 dalam 660 itulah 20. Air 2 kula aman dari segala macam, aman dari mustakmal, aman dari mutanajis. Lagu lamun air kurang lekan 2 kula, bisa lepak bedang tidak berdua balik, udah mandi wajib, terpercik jok itu, air sino tidak ngadu dia. Kenapa? Air itu jatuh nanti namanya mustakmal. Yang namanya air mustamal adalah air siwah terkadu untuk basuhan wajib, menghilangkan hadas atau najis terpercik ke tempat itu mustamal. Masuk. Lagu basuhan sunat tidak membuat air jadi mustamal. Yang harus hati-hati. Aku makin kan beli bak dari Bali ini, laya-laya juga. Nah, bong atau paling aman. Nah, jadinya lamun air gede harus hati-hati. Jangan sakit. Nah, kemudian air yang sedikit yang kurang dari 2 kula terpercik basuhan wajib, dia menjadi mustakmal, tidak boleh dipakai. Jatuh najis, berubah atau tidak, mutanajis namanya. Ya, bak, kan? Misalnya di luar itu ada betai ada bakna, kotoran cicak, mutanajis aisi. Dari namanya, jangan busuk piring. Busuk piring, mutanajis piring sini. Kepupuk labinda, mutanajis labinda. Nah, ya.
Kita jangan pula mikir Nah ini sering terjadi bagi ibu-ibu. Menyuci di anaknya. Anaknya buang air besar. Anak masih kuliah kan? Subuk, nama sakit. Tamang. Kami selamat apa itu? Nah ini yang berbahaya. Ini mengakibatkan sholat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Nah tradisi itu dari kotor. Inilah harus diingat. Karena ini kehidupan sehari-hari. Nah itulah resiko air yang sedikit. Siaran air sedikit kurang bahkan dua. Nah kemudian yang kedua, kalau air itu 2 kula, nah, saya sudah pindah bak oleh Balinda. Kalau bak lalu, kira kurang. 5 kali 4. Kira dalam 2 meter. Nah, lamun dengan no boleh na angkok pol aina. Da mandi kaca 2 tama baik. Bau da mandi di dalam. Pesenggian di dalam kanggo. Kanggo kita mandi barang di dalam kanggo. Sambil mandi sambil mulai bau hendak. Itu nilai air ya. Iya. Air yang besar, yang lebih dari 2 kula, kalau masuk najis, dia tidak masalah. Kecuali, berubah bau, rasa, rupa. Nah, itu yang berubah. Kalau tidak berubah, tidak apa-apa. Tapi insya Allah, lamun 5 kali 4, dalamnya 2 meter, berkebut di dalam, tidak masalah. Nah ini, itulah nilai air yang lebih dari 2 koma. Ini abot-abot tidak jemaah lama, udah beres urusan. Ini kira minum teh jadi ganda. Kanggo dinamia. Semua air yang boleh pakai menghilangkan hadas boleh diminum. Iya. Ayo boleh, minum baik. Daripada minum. Ada sekolah pancora ini. Air di pancor ini ada telah ketiga serang ya. Air teh. Ini airnya yang kuku. Belum eso kotoran batu-batu tamal itu. Kotoran semkonte. Nah. Untuk mopo kena itu ya. Lihat. Yang biar itu. Nah terus malam-malam YouTube beta inam. Ate nak tengita ya no. Nah ini kanggo nak apa-apa. Oh lamun kalian di kemiri ini ada sekali. Yo like masya Allah. Bilang inam kesini. Nah inilah hukum fikih. Hukum fikih yang harus kita pahami. Jadi air yang lebih dari 2 kula itu, kalaupun jatuh najis, tetap namanya mutanajis, tapi ketika dia tidak berubah rupa, warna, rasa, tidak ada masalah. Boleh dipakai. Nah ini tamang ke lagi mopok itu, tidak ada masalah. Kecuali berubah rupa, berubah rasa, dan berubah bak. Salah jelas. Nah ini kaitan dengan air yang besar. Nah kita harus berhati-hati dengan air, terutama ibu-ibu. Nah ini tidak si duit ngadua air. Artinya pelaksana di rumah tangga harus kita hati-hati. Nah kemudian makin musim hujan kan separuh. Lek julun balen tadi 4 bak berderet-deret atau 5. Kebutuhan lagi selakunya. Anak tua mene. Bianing peneng nang dia tertawa.
Atau selapuna anehnya. Wih pendek lah itu 10 bah. Nah, mungkin ini kata bolang atau nah, pesopok ya. Pesopok isi beli setahun ada aku kode. Dia nak kenana. Kalau air itu nanti jadi lebih 2 kolah, tidak berubah bau, tidak berubah warna dan rasa, boleh. Nah, makanya tidak semua air, walaupun mutanajis itu harus dibuang. Ada manfaatnya kalau kita bisa atur. Nah, inilah makna daripada kita memahami ilmu tentang air. Nah, kita harus hati-hati memakai air. Kenapa? Karena air itu adalah bagian dari kebutuhan pokok kita. Nah, sekarang air mutanajis yang terkena oleh najis tidak boleh diminum, tidak boleh pakai mencuci pakaian, tidak boleh pakai menghilangkan hadas, dan tidak boleh pakai menghilangkan najis. Nah, makin hati-hati dalam air. Karena kalau pemakaian air tidak benar, otomatis wudhu kita, mandi kita menjadi tidak benar. Termasuk yang berat nanti bab mandi wajib. Nah, ibu-ibu beri aku mandi wajib. Iya, karena ibu-ibu atau bapak-bapak juga sama. Ada anggota badan yang bisa basah ketika duduk. Ada anggota badan yang bisa basah ketika berdiri. Jadi kalau orang mandi duduk terus, kalau tidak hati-hati, bisa saja ada yang nggak basah. Hati-hati. Terutama dengan Nina menemani, ya karena rambutnya kan panjang. Nah, tidak ada kebas waktu mandi. Kenapa? Kalau itu nanti belum selesai mandinya, kalau air terpercik bisa jadi mus. Nah, ini harus berhati-hati dimaskan ya. Nah, kemudian berikutnya, ketika air sudah bernilai mustakmal, air itu hanya dipakai untuk biasa-biasa saja, bukan menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, bukan, tidak bisa. Yang sampingnya enam. Nah, saat sampingnya bagus, karena samping tidak butuh muter najis atau tidaknya. Itu biasa sekali. Lalu Itali itu kan musim, kalau musim panas agak susah ini. Nah, ia tahu dah harus berhati-hati. Orang ini cuma diwajib musim pecah kulit. Orang kurangan doang. Kurangan. Baju yang menjalai apa? Enggak, menjalai. Baju yang menjalai. Oh, baju ini. Arah, wilayah Tiang, ya, ibu 5 kilo alina baitai, makin. Yang kedua kalinya ini, orang naiknya, nah beli alina sedih, gitu, ay bau, lain orang ini beli, langsung, apa kata dia pelit, tapi di Madinah begini kontoran, ya, masjid apa ini? Yang di dalam kan? Di bawah. Begini. Masa kepala nama Madinah pelit? Ini. Karena memang itu sunnahnya dari Rasulullah SAW. Banyak orang-orang alim sampai saat ini kalau wudhu cukup ini. Cukup di sini wudhu ini. Kamu dengan sakit ya sini wudhu ini. Oh iya sih, kamu jadi sering tembakau dia bau. Ini wudhu, bukan untuk menghilangkan sering tembakau. Apa namanya getahnya? Itu yang tembakau ya. Nah susah. Dan yang kode dia baca tembakau soalnya. Lain kayak yang kali bangkat barang di Bali. Datang bangkat ganti dah.
Ereng ganti kami kan ganti. Mundur ke terkadu nyala itu. Tembakunya kurang-kurang. Lagu sendal padahal. Gimana berkatahnya luar biasa. Yang penting sampai tujuan ke Mekah. Masya Allah. Nikmat, ya, gila. Rajin-rajin kerja, rajin berpangkat, rajin sampai ke mau rezeki setor haji berangkat ke Mekah. Masya Allah. Jadi, itu namanya nikmat untuk beribadah. Nah kita kembali. Jadi air mustamal itu tidak bisa dipakai baik untuk menghilangkan hadas atau najis. Tidak sah. Nah makanya kita cukup khawatir ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat merubah pelaku sholat, tapi orang-orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Lagu Arab dengar, tapi sembahyang lagu gawe cengi pajuna. Nah, dia tahu keseliunnya. Sembahyang pacu, lagu fitnah batur pacuan ya. Ngaji pacu, lagu ngerawas batur muda ya. Sambil mengaji ngerawas dulu. Nah inilah temaskan. Allah mengatakan Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi lamun arah dengan inovasi sembahyang bagus caranya. Takbir bagus, rukuk bagus, sujud bagus, semua bagus sesuai pakai. Lagu sang wudhunya dia bagus. Oh wudhunya bagus. Nah, sang wudhunya dia bagus. Istinjaknya dia. Ini yang berbahaya. No. Lamun terbuang air ibu-ibu selesai dulu abot terbegitu. Ini sambil subuh sambil cek. Bagaimana? Anak-anak kira-kira nungguin. Anak adik tahu, nangkat tahu. Ya kan nggak tahu. Ya karena ini berat urusannya, karena ada kaitan dengan ayat tadi. Kenapa orang yang sholat itu belum bisa merubah dirinya? Karena sholatnya belum beres. Oh bagus sembahyangnya, udunya nggak pas. Udunya pas. Oh, tidak bersuci nanti. Mungkin air yang dipakai tidak. Nah, perlu intervensi ini masalah. Nah, yang perlu itu hal-hal yang menjadi pokok yang perlu ditanyakan kalau sidara. Nah, oleh karena itu harapan kita untuk ditanyakan kalau ada hal-hal yang masih diragukan seperti itu. Nah, ini urusannya berat, ya kan? Berat itu. Wah, padu sembahyang ternyata tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kenapa dasar ya soalnya? Kenapa dasar? Karena dari bersuci tidak sah menjurus kepada sholat menjadi tidak sah. Sama dengan orang haji. Ini dengan lalu haji. Awaknya desa. Awak desa. Mau tahu dia tahu deh. Ya ada. Inilah ya barang ini. Arah suku jemaah ketugur. Kan bercanda tawaf. Oh itu pokok anak langan. Pokok anak langan gitu. Coba doang. Saya ada yang ingat ini. So naralangan kebicakna kan becak sudah tawaf pokok naralangan itu terus doang. Padahal ilmu tawaf dada boleh menghadap Ka'bah ketika beribadah. Setelah itu tidak boleh. Kalau menghadap ya batal. Nah ini, Masya Allah. Karena itu bagian daripada hukum. Nah jadinya Rasul mengatakan rubba hajjan
laisa lahu hajjun illa ta'at. Itu bahasa baginda. Weh dengan berhaji, ute otaknya ngana, pilu sorban enggak. Degundara mau Yo kan dengan no, lelah doa aku mau. Nah makanya wajib berguru sebelum berangkat. Gitu. Mesti jemaah haji ingat apa yang kita jelaskan waktu pendaftaran. Walaupun zaman terbayang itu kan, sampai di sana mesti dia akan ingat. sekarang kita sebelum sholat, sebelum salah, sebelum ini, Mari kita tanya dia, mari kita belajar, mari kita ngaji. Muntara dua ketuanya nanti dan nasalah pegoyan. Karena lelah doang kan susah. Nah, oleh karena itu di samping kita perbaiki hati kita, perbaiki amal ibadah tadi. Nah kemudian di dalam urusan aib ini yang perlu diperhatikan posisi atau kondisi daripada air itu perlu mungkin wudu ini cek dulu bersih atau tidak. Separuh itu ada tuah ngecek airnya. kalau dia ketahuan dia menjadi masalah. Separuh di dalam bau ke apa arah. Problem cakup makin tak dulu. Dia ketahuan. Ini permasalahan kita. Lalu itu perlu punya tutup. Jadi paling aman, paling normal ada bak di atas. Kemudian ada kancil. Ini selesai urusan. Dia jadi mustakmal, dia nanya. Itu lebih aman kita. Ya, daripada nyebok dia keluar kan susah. Ya kita dia terpuas. Nah ini masalahnya kita. Dia terpuas kita lamun dia beli air. Nah, padahal misalnya dalam wudhu juga terlalu besar air yang dipakai itu kan makruh. Kita kemudian menedak. Nah kalau kita lihat praktiknya di Madinah itu Masya Allah betul-betul mempraktikkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di Yaman, langsung tahu gimana sistem Yaman. Wah gitu ya. Kena dulu ya Al-Fiqhu Yaman. Kalau mau nanya tentang fikih tanya orang Yaman, ulama Yaman. Iya. Kalau di Madinah ahli Madinah. Ya. Nabi itu masa. Hukum bagaimana? Apa tanya ahli Madinah? Kenapa mereka ditanya? Karena mereka yang selalu bersama Nabi. Nah makanya apa yang kita lihat cara-cara di Madinah itu sebagai pembelajaran bagi kita. Suku di Lombok sekarang banyak yang sudah. Gitu. Waktu udu ada tempat duduk di gua. Duduk. Ini yang kita udu tokol ya. Taruh kaki air mandi. Dia tenang. Kita udu di pulang kunta. Nah, lagi buah kamar, pokoknya bahasa iman tuh, sampai ke situ atau dia tidak. Nah, inilah permasalahan kita. Nah, makanya dalam aturan jangan lari, jangan tergesa-gesa mengejar jamaah. Ini bagus ini. Yang putar bak ini, masjid tinggi Madura ini, putar pesek, dengan kaget kita rebah, kita sakit dengan kurang khusyuk. Nah, mah, pelan-pelan. Terkait dengan sujud, kalau sujud semau. Dia kejar, dia bukanlah yang terbaik. Yang terbaik kita harus pelan-pelan. Itu cara kita demonstrasi. Ya sehingga wudhu jadi benar, wudhu jadi sah, sholat jadi sah. Sehingga masuklah kita inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, dapat merubah dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada? Silakan. Oke, silakan. Tapi kaitannya dengan najis juga. Oke.
misalkan ina amat deh si bade berdua minyak goreng luwih kan kadang-kadang satu bak misalkan. Oh iya, minyak goreng. Lalu terjilat anjing. Terjilat anjing. Apakah sama hukumnya dengan air? Ya. Minyak itu apabila kita tambah sehingga lebih dari 20, apakah itu bisa di... Oke. Kalau terjilat anjing tidak bisa, karena dia najisnya muwallal. Iya, tidak bisa dia, harus dibuang. Ya. Dan saya, Kenapa dia tidak bisa? itu dia kaitan dengan najis muwallal. Mun dia tahu dia nggak tahu dia tahu yo. Anda jangan dia tahu ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kalau itu bukan lalah, tidak ada masalah. Karena air kalau beda minyak dengan air. Berarti tidak sama hukumnya. Oh tidak sama. Dia tidak sama antara minyak dengan air begitu. Karena dia minyak itu sendiri sudah sesuatu yang hanya proses pada penggorengan, bukan untuk itu dan ini. Namun ketika dia masuk najis mubalang seperti itu, dia lama wah beli serai. Iya betul itu bisa jadi. Ada telur yang goreng dia. Kalau tuna, aku ingat tuna sino bukan membuat kita menjadi baik. Nah itu harus kita hindari. Ya kita hindari itu. Ya supaya ke antekna bagus. Ya dia bela siskedit lagu jadi sana. Ada lagi pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ibu? Masalah wudhu. Iya. Karena kebiasaan kita karena kurang paham dengan terutama penggunaan air. Mana beli air kita semele-mele. Ada batasan-batasan wudhu yang makruh. Misalkan untuk kaki, tapi maaf, andaikan lebih dari mata kaki apa termasuk makruh? Tidak. Wudhu jadinya batasnya sepertiga betis. Betis terbagi telur. Yang betis ini di bawah lutut sampai kulit. Bagi tiga dia. Nah itu bagi tiga. Kalau dibagi dua sudah Bagi dua ada yang bilang Itu sudah lewat makruh, ada bilang tidak. Iya, bagi penuh ya. Ya mungkin kita ambil yang tidak lah, ambil yang ringan sekali. Iya, tapi masih makruh. Ya, gitu. karena berlebihan memakai makruh masalahnya. Itu para ulama sangat hati-hati. Nah buktinya bro, sampai ini yang udah dulu, padahal airnya banyak. Itulah dia ingin mengambil satu nilai. Tidak semuanya yang lebih Itu menjadi lebih baik. Ada kejadian haji juga. Sebelum jalan sebentar. Ingat pertanyaan Anda. Ada kejadian haji yang dulu juga. waktu dia sa'i, Safa Marwah Satu, Marwah Safa dua. dia jendek. Safa Marwah Marwah Safa Oke. lebih itu kan. Ya itu mah. Nah, yang berkata adil. Kan sudah suin desain. Itu sokoh lu. Nah ini maksudnya sokoh luwe kan? Kemudian aku sokoh lu. Oke, benar. Yo, dengan dua oke. Waktu tawafnya, Sokoh dekat. waktu sa'i, Sokoh lu. Nah inilah. bukan yang Banyak itu lebih. Nah, mana dalilnya? kembali kepada Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsan. ahsanu amala. Ahsanu bukan ahsanu. Ya kan begitu. Bukan yang lebih banyak. Ahsan. Nah, disinilah kalau makna orang ngaji yang penting kualitas bukan kuantitas. Nah ini. Luwe doang pengaji lagu tino selapuna. Nah, Ini masalah.
sekedip tengah dia pun ngerti. Maka kalau kita ngaji dulu di mana? Iya, di pondok sultannya juga begitu. Kita boleh kelompok khusus. Kita kenal. Munduin umum dari ini. Makanya ini sebenarnya manfaat besar sedikit dikaitan ini. Ini ada saja nilainya. Kenapa? Kalau mau bertanya, kita mau. Kalau mau tunggu itu. Nah inilah jadinya ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus? Bukan yang paling banyak. Kualitas yang penting, bukan kuantitas. Nah, Dalam istilah ibadah lagi apa? ada namanya waktu ijabah. Ya, orang belajar harus tahu kapan ijabahnya. Nah, lekan jam siwak sudah tokol gitu semua sampai jam 12 tidur. Masa jam 6 ada dengan dia jam siwak tidur. Masa jam 3. Nah, dia lebih hebat. Iya, Itu mencari kualitas. iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya untuk mengecek siapa yang ibadah di sepertiga malam. Diarah dengan zikir bagus. Lalu jam siwak mulai sampai jam 12 terus itu. Masa jam 6 Arah dengannya hebat. jam siwak tidur, masa jam 3 terus ibadah ya Allah tahajud. Itu namanya mencari kualitas. Nah, sehingga di dalam ajaran kita, ajaran agama kita ada saatul ijabah. Mana dia saatul ijabah itu? Maghrib dan isya. Bainal isya'in bahasa kitabnya. Antara maghrib dan isya. Ini sebabnya dengan anak pangkat marang kita jadi sungguh mampu. Selama sedikit ngaji pada. Nah inilah dia. Karena cara satu dijabah. Tuh. Kemudian di antara satu dijabah juga Bainal adzanain. Antara azan dan iqamah. Dia pun seserupa amal-amalan di masjid ya kena laino. Nah, kan dia ongkat dengan. Ini ternyata ongkat dengan. Alur dia ongkat dengan. Tertuna bid'ah ini tertuna dengan bid'ah. Nabi dia wangan. Lalu Nabi kode-kode. Iya, tertuna. Kita guna kode mengantok sih. Nanti dah dengar si soto jari tali balik sini disubul sih. Itulah maksud dakwah baik-baiknya begini. Nah itulah dia. Jadi nilainya itu yang penting bagi kita ya. Jadi ahsanu amala bukan aktaru amala. Contoh lain di makanan kan. Tidak makan ambon 2 karung. Ambon lah. No. nilainya Beda dengan nasi 1 piring lain. Ya kan? makan jeruk 5. Iya, beda dengan makan apel 2. Nilai. ini nilainya. Nah itulah dari segi makanan, dari segi ibadah, dari segi doa, dari segi waktu beda nilainya. Kalau di Mekah, sesi kita tawaf. Jadi berdoa, sesi kita tawaf no. Dekat multa. Ya Allah, nilainya beda ya kejar-kejar. Aduh, demi tawaf tahu kan ini kan. Udah nilainya. Nah, dia gitu. Nilai itu yang kita kejar sedikit tapi punya nilai tinggi. Kualitasnya Nah sekarang bacaan. Ayo, apa kata hadis? Abdalul zikri la ilaha. Lo gitu. Apa subhanallah nggak bangun bagus. Nilai lain. Kenapa? Karena la ilaha itulah menghilangkan nilai-nilai kesyirikan dan penyerahan kepada Allah. Nah makanya kita perlu bacaan-bacaan itu diatur. Mana bacaan yang paling tinggi nilainya? Ya jenuh, kan? Maka subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini semua paling berat timbangannya di akhirat. No, ini abad baca sino.
Nah kan, subhanallah wa bihamdi. Nah itulah baca dia yang sudah diajar kita oleh guru besar. Ya, silakan. Jadi masalah mandi. Kan biasanya masih lain sudah masih kanak. Mandi telaga bapak. Terus langsung itu dulu tanpa mantap bekereng. Anggota ini wudu dia ngadu kereng. Telanjang. Telanjang. Dalam air maksudnya. Oleh dalam air. Ya, anggota ini bab kanggo doa. Syarat wudu bukan harus pakai kereng, tapi pakai air. Ini dalam air di luar kanggo cuma di dalam pakaian wudu baik. Ya bab kanggo kan? Bab kanggo ini kan bicara kanggo atau ndi. Jadi cuma di ngadu kereng wudu baik tidak ada masalah. Sah. Berapa kita sembahyang terus. Kan baik dengan kereng ya wudu. Iya, Tidak ada masalah. lagu kurang bagus, malaikat riris. Nah, betul. Masalahnya sama dengan ibu-ibu. Ibu, muda sembahyang, ngadu telkung, ngadu kereng, ngadu lainnya lah. Seandainya juga ngadu sila lain pepena. Jadi wah, Pokoknya tertutup, ngadu telkom beres. ya, nggak ada masalah. Jangan kalau pun. Gimana jarang kecuali menjarang pengintaan aja apa nah? Pengintaan urat-urat gimana? Namun pengintaan kulit artinya sekedar gambar nggak ada masalah. Kecuali jelas. Bukan pengitan. Nah itu baru. Namun sekedar ini transparan nggak ada masalah. Kecuali kelihatan. Nah itu. Kamu ngadu selain ini nggak girang dia ngadu-ngadu. Kalau dia ngadu apa-apa orang angin itu susah. Nah, apa susah. Paling afdol dalam sholat pakaian lebih banyak dipakai. Dia perlu pakai jubah, pakai dalaman, pakai jas, menang pakai dasi. Keren. Aduh, nah ikan istri kebalik. Menghadap Allah lalu nangis dan orang dalilnya ada orang dalam berdalil soalnya kan ini ada kadu inna Allah la yanzuru ila Allah tidak melihat baju, tidak melihat kereng, tapi melihat hati. Itu kata Rasul kan inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ada doang dalil batu membela diri tidak undur sembahyang dia berangkat dia nggak bukan cuma nggak bukan iya kereng atas segini kerengnya Tangguh apa nih? pokoknya penggitan aurat lagu dengan nama lagu arah si lucu celana le atas celana lewat tanah iya kenapa supaya rambut jangan turun maksudnya. Iya, tapi kan ada nyocok. celana lihat yo Jadi soalnya separuh jauh kan dia dari anunya, nomor apa nih? Iya pak. Iya, ikat. Dia tinggal ikat kita. Untuk berangkat ya. No, selesai ya. Iya. Ini adalah sembahyang yang desa, nih. Dia pun di desa. Dia tahu sujud songkoknya. Dia tahu songkoknya. Terjadi. Nah itulah. Makanya kalau di Mekah banyak orang sholat tanpa songkok. Wah, dia harus songkok ini. Iya, betul. Lebih banyak dia tidak pakai songkok. Oh iya, ini botak aja. Itu kenapa dengan karena daripada dia pakai songkok sering terjadi kesalahan. Belum tanda panas ada dengan otak tanda panas. Nah, kalau kali nyongkok cendak ini lah. Dia nak baju kali haji boleh nyongkok. Nah, itulah beda-beda pandangan masyarakat. nah jadinya kalau orang berwudu
tidak pakai pakaian sah wudhunya, cuman nilainya kurang. Kenapa? Adabnya tidak baik. Nah, malah kalau mandi saja disuruh kita pakai basahan kan? Mandi saja disuruh kita pakai basahan. Tapi boleh enggak? Kalau itu tidak itu boleh. Di kitab itu ada harusnya pakai basahan mandi. Tutup. Lalu ada dengan beberapa tempat juga kita lihat ya ada kain-kain tergantung di kamar mandi itu mandinya. Gitu. Lalu terus baru dia agak sekat mesin itu. Mulai dia berkata. Nah jadinya itu hal-hal yang cara orang untuk menjaga diri. Jadi ada yang kita lagu rere semalaikat. Kira-kira gitu. Istilah. Ini masalah mandi wajib. Iya. Apabila kita sudah mandi wajib tanpa wudhu kan boleh kita sholat gitu. Iya bisa pakai ada caranya. Terus batasan kan sebelum kita selesai mandi wajib Iya. pertama kita sudah berniat, sudah full niat kalau kita mandi. Kalau kita sentuh bagian-bagian yang tidak boleh disentuh yang bisa membatalkan wudhu di dalam mandi kita ini apa ini tidak membatalkan. batal itu sudah. Dari saya itu. Nah, caranya begini. Ya kalau mau boleh gitu ya. Bersihkan dulu mana mau dibersihkan, jangan berniat dulu. Bersihkan dulu depan belakang si bakal jenteti bahaya bahaya membatalkan. Bersihkan dulu. Mobil bersih. Niat. Boleh gosok tapi yang bukan yang membatalkan. Sholat. Udah kan penting nih. Yang membatalkan kan ya. Kalau tidak membatalkan tidak apa-apa. Yang tidak boleh dipegang ya kan yang membatalkan yaitu kemaluan kan itu tidak boleh depan maupun belakang itu tidak boleh dipegang. Kenapa? Karena itu membatalkan Nah jadinya caranya jangan berniat dulu, bersihkan semua mua yang mau dibersihkan, terus berniat sok bisa itu. Kenapa? Ketika hadas besar hilang, hadas kecil menjadi hilang juga lagu. Berarti niki tidak mesti di basuhan pertama. Masalahnya. Kalau mandi Niat itu bebas. beda wudhu. Kalau orang wudhu wajib niat ketika Membasuh muka. Gitu ya. Tapi kalau mandi boleh mana-mana. Karena mandi Tidak wajib tertib. kalau wudhu wajib Tertib. Ya, itu bedanya antara wudhu dengan mandi. Misalnya kita mandi, jadi seiman tadi juga berniat ya. Mau cuci kaki, kedua kanggo doang. Kan bisa sunat wudhu gitu. Nah iya, sunat wudhu. Nah sekarang kedua disebut sunat wudhu. Kenapa disunatkan wudhu? Supaya badan kita jangan kaku. Makanya dia wudhu tangan, ya kan? Itu disunatkan tangan, terus muka, terus kedua tangan yang wajib, terus nah. Jadinya anggota yang kaget itu sudah terkena air sehingga badan kita normal sekali. Lagi sudah selang mandi sebelum subuh itu paling bagus. Mandi yang terbaik adalah mandi sebelum subuh. Iya. Oh, mana abot kemana? Betul? Oh, tentu. Nah, kamu sinyat ni, arah kita tidak niatnya. Rahim pani. Niat rahim pani dulu. Untuk gulu-gulu. Oh, benar. Dia mandi gerak. Jadinya mandi itu mungkin enak yang bagus caranya gini nanti. Cuci niatkan tangan kan waktu kena air atau kaki. Terus cuci yang sulit kena air itu caranya. Basahi. Ibu-ibu kan banyak hal yang lipatan. Nah, itu diperhatikan dulu gitu, perhatikan dia gitu. Karena banyak yang harus duduk baru basah, ada yang harus berdiri. Contoh, namun ketokol. Kan ada yang nggak bisa kena air. Nah itu maksudnya harus luruskan kaki dulu. Nah gitu. Kemudian hati-hati di bawah kuku. Iya, bagi ke petani kan, dia pegang kuku lain ke separuh.
Nah, bisa masuk air nggak? Kalau mandi wajib nggak masuk air kan nggak sama mandinya. Bagaimana usah sholatnya? Apalagi ibu-ibu. Nah, lagi ibu-ibu. Ya, bisa saja dikeramkan, lakukan di tetangga. Nah, itu bahayanya. Nah, makanya mana poin-poin yang inti yang sulit kena itu diperhatikan. Karena mandi wajib, tidak wajib, apa namanya, tertib gitu. Nah, oke. Ada? Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan air apa namanya? Mustamal. Enggak. Air mata air. Ya. Ustaz. Apakah bisa dia mustamal karena jumlahnya yang sedikit karena terlalu banyak kita yang menggunakan? Air mata air, bisakah dia mustakmal karena sedikit, karena banyak kita memakai? Bisa saja. Bisa. Tapi kalau air mata air yang mengalir Sulit. Tidak bisa dia kalau yang mengalir. karena tergambar kalau air mata air mesti mengalir. Yang ngalir. Mesti mengalir Dia logikanya. atau yang diambil. Yang keluar dari apa namanya dari tanah kan? Oh iya iya. Terus kita biasakan Hah? ada tempat. Ditampung. Oh ditampung di baknya. Nah, ya. Terus kan kita banyak sekali menggunakannya. Iya. Biasa kalau musim kemarau kan kita sama. Oke. Apakah bisa dia mustamal Iya. karena terlalu banyak kita yang Iya. menggunakan dan airnya sangat kecil, Ustaz? Dia sampai limpah enggak? Enggak. Oh kalau enggak ya enggak. Ya kan mustamal juga sih dia. Mungkin kita enggak bilang mustamal nanti mutaghayyir kalau dia ada kena sabun atau mustamal kalau hanya pakai wudu kan bisa saja dia. Bisa. Iya. Oh iya kalau bisa itu. Sama dengan air laut bisa juga mustamal. Kalau dia sedikit. Kamu kira seperti air. Ya, tapi bisa kan? Ya bisa sama saja. Contoh kita ke laut. Kalau air lagi surut di lengkuk-lengkuknya itu kan ada air tersisa sedikit kan? Bisa saja dia mustamal itu. Jangan kira air laut tidak mustamal, bisa. Air mata air bisa juga kalau gambarnya, makanya kita lihat gambarnya tadi contohnya. Kayak gini misalnya. Ini air kan keluar di bawah. Tuh ini begini. Nah ini kayak kalau udah kan ini blender. Ini kan nggak sampai 20 ini nanti kan. Terus air nggak sampai meluap. Dia tetap bisa dia tidak mustamal kecuali kalau dia meluap dan mengalir. Kenapa mengalir namanya? Tapi kalau tidak tetap dia bisa juga mustamal. Hati-hati. Nah betul itu. Ya. Karena dia tidak mengalir. Kalau dia meluap tidak ada masalah. Oke. Ada yang lain? Ayo sila. Ambil. Sholat ini kan menutup aurat. Ambil. Nah, misalnya itu orang itu tadi kira si ratu colo. Oh iya. Siapin rokok misalnya. Ambil. Namun terpedasan ya baru ketempo aurat. Apa terpedasan? Kita dengan jauh ini pegitan. Kira-kira apakah sah sholat kita pakai ini? Ya kita tahu dia begitu. Ini kita tahu. Oh iya, Dia tidak sah. kenapa? Syarat dia bukan dilihat dari jauh, dari dekat. Ya. Kalau kita duduk di dekatnya itu kelihatan dia, Itu bukan dari jauh. tidak. Jadi pokoknya di atas lutut ini kelihatan, di bawah pusar sampai lutut kelihatan, yaitu tetap dia sholat menjadi batal. Kalau aurat kelihatan. Ya, kalau perempuan selain buka dan tangan satu ini, dan itu luar dalamnya ya, itu perempuan. Anggap, bau pengintaan ini. Yang ini untuk bau dia mengambil dengan ini cuma pengitaan ini. Makanya ada mukna yang sampai sini. Ada kuat dari mukna orang ini, ya itu ada itu. Jadi boleh terbuka gitu. Makanya kalau jilbab panjang, udah sholat aja. Terus pakai kaos kaki. Paling aman dengan ingat kalau kaos main sembahyang paling aman. Ya kan? Cuma tersikap-sikap kayak ini kan tidak ada masalah. Iya. Ya boleh. Ya, aman ya. Pakai kaos kaki kan aman kan, artinya naik dia kaosnya nanti agak tinggi. Makanya perempuan sebenarnya nggak terlalu susah itu dalam rangka untuk dia
menghindari terbukanya auratnya. Ada pergaulannya aku si biasanya kawanan namun naiknya pegitan, naiknya naiknya. Ada lagi dapnya ngono. Nah supaya si janda lagu, pakai kaos kaki. Selesai urusan. Nah, jadinya sehingga sholat kita menjadi aman, terkendali, tidak ada keraguan bagi kita. Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Ada teman tiang berkawinan dengan Mesir. Waktu niki habis wudhu yang ngantuk-ngantuk kulit di manteng. Oh jangan ditarik. Nanti kalau ditarik dibuang nanti bekasan itu harus wudhu lagi. Setelah wudhu? Oh enggak. Kalau setelah wudhu tidak perlu. Itu akan terjadi kalau begini. Nih, apa namanya? Luka gitu. Atau nih, semua pernah? Taman during. Nah, taman during. Itu. Nah, kalau ditarik kan berarti dia belum kena itu. Maka jangan tarik. Nanti tarik habis sholat. Iya, Anda perlu juga salah. Karena dianggap itu harus dihilangkan. Karena Anda dihilangkan, karena kelihatan dia. Gitu. Tapi itu tidak sepakat semua imam. Iya. Kalau tadi enggak, orang tangan memang begitu rupanya. Tidak ada masalah, dia memang tidak wajib. Kenapa? Tidak perlu untuk tidak perlu untuk dihilangkan. Nah itu maksudnya terjadi di sana contohnya. Tapi contoh itu pun juga tidak semua imam sepakat gitu. Ya mungkin itu pemahaman dia, bisa saja terjadi. Gitu. Kayak dulu teman kita yang ikut haji ke Mesir, penjaga hotel itu, gitu. Gitu. Ya seperti itu dia pemahamannya. Gitu. Tapi kita boleh tahu sih dia. Nah gitu. Sehingga apa namanya? Tetap wudhu menjadi apa namanya sempurna, bukan harus wudhu lah tadi. Kenapa? Karena seperti itu tangannya juga seperti itu rupanya. Gitu. Kecuali kalau ada sesuatu barang yang masuk. Tengkuringnya ini misalnya bekas luka atau kan ada tengkuringnya artinya mau sembuh ini lukanya, tapi kan ada kerombak jadi. Ya tapi kan kulitnya sendiri. Oh enggak apa-apa. Kalau kulitnya memang dia asli itu nggak ada masalah kalau itu. Nggak ada masalah itu. Nah, yang bermasalah kalau ada luka masuk sesuatu. Nah ini yang menjadi yang dipermasalahkan. Kalau memang dari kulit asli apapun bentuknya nggak ada masalah. Seperti itu. Oke. Nah, mampu. Tinggal 5 menit. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada panggil. Kalau memang tidak ada pertanyaan, jadi kita kembali kita simpulkan bahwasanya kita harus berusaha untuk memakai air dengan cara yang baik, kemudian kita manfaatkan, kemudian kita kalau wudhu tolong kita perhatikan di bawah kuku-kuku kita ini, kita perhatikan agar wudhu kita menjadi sah gitu. Terutama kaki kita juga gitu. Kenapa? Karena kalau wudhu tidak sah, maka sholat menjadi tidak sah. Begitu juga kalau kita istinja atau begitu bahasa tadi nanti jelas. Kita orang laki juga setelah buang air kecil, full hilang, full selesai, terus kita istibra sejenak, gitu berhenti sejenak, gitu ambil mengurut-ngurut, itulah yakin kita. Perempuan juga seperti itu, jangan sampai sambil keluar sambil mencuci, apalagi tergesa mau berjamaah. Nah ini jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ketergesa-gesaan. Kalau bahasa agamanya al-ajalah minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari setan. Sengaja kita digoda oleh setan begitu. Wudhunya belum sah, padahal sudah sah. Nah makanya jangan sampai terjadi ada sifat ragu. Apa bahasa itu? Was-was. Nah ini bahaya. Penyakit yang berat, yang paling berat dalam ibadah was-was. Merasa niat tidak pas, jadi setan semua menggoda. Makanya kalau salat sudah Allahu Akbar, jadi sudah sah udah. Ini was-was doang.
Nah itu was-was namanya itu. Jangan itu. Kenapa berbahaya? Itu godaan setan. Banyak orang yang wudhu sampai setengah jam. Cuci tangan aja. Alhamdulillah. Nah ini cuci tangan aja lama sekali. Udah kalau udah basah dah pola aja. Ya susah. Separuh Arab dengan ragu dirinya. Kereknya sendiri dia rani ngadu ya. Lamun naleka lekan kamar mandi menjinjit atau menjinjit. Ini aku naleka. Tidak ada arah kotor Pak. Mungkin arah ini pikiran lalu. Ya. Itulah banyak orang ragu. Nah ini was-was. Penyakit yang paling berat was-was di dalam. Nah, ibu-ibu tuh, bapak-bapak ya. Bukan mainnya selesai, wah selesai jadi ragu. Malah kita diajar Nabi kan. Kalau terjadi kita penyakit apa namanya susul bau, ya, susul bau. Diajar kita agar kita nggak ragu. Pas selesai wudhu, basahi di bawah pusat, basahi. Janganlah kalau ada rasa keluar, oh air yang tadi. Begitu diajarkan kita. Tidak ragu. Tidak susul. Ah ini setan ini. Dengan ini ada, dengan ini kena berkah sana. Tidak bersubuh. Ada lah Allah Akbar lah. Jadi menjelas subur janda murid. Andi dia salah. Salah. Itu banyak sekali tuh. Banyak murid-murid kita di Mahabana atau di 55 itu tidak subur. Idap-idap di dia tuh, setan itu. Nah, bukan di hadis disebutkan. Kalau ada rasa angin keluar, atau dalam hadis ini, lamun arah indapna, Subur angin bro. apa kata dalam hadis? Kalau tidak ada suara dan tidak ada baunya, itu setan yang niup. Dalam hadis itu, sampai begitu Nabi menjelaskan kepada kita coba. Arah indap-indap sungguh tes kan? Di arah suaranya, di arah ambuna, setan niup dia. Dalam hadis itu. Anda sampai begitu katanya digoda oleh setan. Mau sholat, perasaan angin keluar. Tidak benar. Nah, sehingga Rasul bilang, kalau bahasa Arabnya, izaka, inkana laisa lahu sautan. Nah, gitu. Kalau dia tidak wala rihan, dek nara suara barang dia ambu, ya setan niup dia tombong teman. Sampai begitu Nabi mencontohkan coba. Setan goda itu Heno. Perempuan juga bisa keluar angin lewat depan, bisa. Ya bisa keluar angin lewat depan, sama juga. Batal uduknya kalau keluar angin, gitu. Ya kata Nabi, kalau tidak ada suara dan denara ambuna, setan dia nak tapi itu pasti godanya itu. Nah itulah begitu masya Allah luar biasa ya. Sampai begitu Nabi memberi satu gambar. Enak ini juga azan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'a lana wa qarabat lana fi dinina. Sayyidaka rabbi wa qina wa fikum lima tatarikala wa fi'lan karama wa zukin kulla halalan da'ima ahilla asya ulama najazana wa nukakun lasya rabbana aslana kulla syu'un وجعلنا ربنا كل دور قبل أن تأتينا اسمنا دون وبرزق أنت أقوى مسكا ربنا يا ذا الجلال والمنى والشرد وأنا ذات الوطن وقدنا دائما من الإلقاء وليجعل على السنة فانشرنا بالعشاء والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى والشرد وأنا ذات الوطن وقدنا دائما من الفتن وهي رجالها على السنة وشرنا في العشاء والبكاء وصلاة الله كفى المصطفى وقيل الحق لنا والوفاء بكتاب بيننا شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغراء الله تكفى الشبهات فيها الأسى
الناس والمعاد وعلى ذرية وبطن وظاهر أمرتك فشفعت في الأصل عروة على معاد ومعاد وعلى ذرية وبطن وظاهر أمرتك فشفعت في الأصل عروة الجزاء بالماء وامر على معاد ومعاد وعلى ذرية وبطن وظاهر صلى الله عليه رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم جد فينا اللهم جد فينا اللهم جد فينا اللهم جمل هذا جمعا بارك معقولا تباركنا بعد هذا تبارك الله والحسن المعصومة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار على رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.